setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, sepekan sekali, ada yang tiap jam, ada yang menit dan detik. Ada ibadah yang sifatnya seumur hidup sekali. Ibadah apa? Apa ibadah yang seumur hidup cuma sekali? Sholat Id. Sholat Id setahun sekali. Akikah. Akikah. Akikah itu setahun seumur hidup. Akikah itu. Jadi nggak mentang-mentang punya jualan kambing gitu ya. Tahu-tahu tiap bulan akikah, tiap bulan akikah. Nggak, itu seumur hidup ya sekali. Apalagi sunat, betul Pak, ya kan? Bahaya Pak kalau tiap minggu. Kenapa kurang rajin? Itu sunat ya. Sunat itu sekali seumur hidup ya kan? Biar dia kuat kaki ya tetaplah begitu aja ya. Nah, jadi ada ibadah yang dia seumur hidup sekali, ada ibadah yang setahun sekali. Nah, setahun sekali itu haji. Termasuk ibadah yang seumur hidup setahun sekali itu adalah kurban. Nah, kurban itu setahun sekali. Dan kita lanjutkan tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Ini hari pertama bulan Zulhijjah. Tapi sebelum kita masuk ke kajian tentang itu, kita hantar dulu kenapa ada kurban itu. Kita berbagi dengan beberapa ayat dalam surat As-Saffat. Yang ini ayat ini populer kalau sudah bulan Zulhijjah atau di hari Idul Adha. Saya akan bacakan ayatnya untuk majelis kita ini, mengundang keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk majelis kita akan bacakan ayatnya. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran dibacakan, dengar dan perhatikan agar Allah turunkan rahmatnya untuk majelis kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin fafadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alayhi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim. Allahumma hamdul Qur'an. Semoga Allah merahmati kita di majelis Al-Qur'an. Baik, majelis yang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas tentang kurban yang salah satu amalan yang utama di bulan Zulhijjah ini, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin", tidaklah suatu hari di mana al-amalu saleh fiha, amalan saleh di dalamnya itu ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, yakni ayyamul asyara, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh seseorang ialah hari yang 10. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan hari yang 10 itu adalah tafsir pada ayat surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Yang dimaksud adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi amalan di bulan Zulhijjah itu adalah amalan yang sangat, amalan apapun yang dilakukan oleh seseorang di bulan Zulhijjah itu amalannya memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, para sahabat bertanya ya. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah." Wahai Rasul, kalau jihad fisabilillah bisa enggak itu menandingi amalan, keutamaan amalan di bulan awal bulan Zulhijjah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala jihad fisabilillah." Walaupun jihad fisabilillah,
tidak bisa menandingi amalan soleh yang dilakukan oleh seseorang di bulan Zulhijjah. Illa, kecuali kata Nabi SAW, kecuali rajulun, seseorang kharaja min nafsihi wa malihi, yang keluar dari rumahnya dengan dirinya dan dengan hartanya untuk berjihad di jalan Allah, falam yarji'u min dzalika, enggak pulang ke kampungnya bisyai, sesuatu apapun. Artinya tinggal namanya aja. Artinya dia mati syahid. Jadi majelis Allah Subhanahu wa taala yang setara dengan amalan soleh, yang setara dengan amalan soleh di hari-hari bulan Zulhijjah ini adalah orang yang mati syahid dengan hartanya dan dengan modalnya sendiri dalam jihad jalan Allah. Nah, kita sedang berada di hari ini. Jadi di 10 hari ke depan Allah kasih kita kesempatan hidup untuk melakukan amalan-amalan yang utama di 10 awal bulan Zulhijjah. Seperti yang saya hantar di awal tadi, ada ibadah itu yang tahunan, ada ibadah itu yang setiap pekan. Nah, ini ibadah tahunan. Bahkan para ulama menyebutkan 10 awal bulan Zulhijjah itu bahkan bisa mengalahkan keutamaannya dengan 10 akhir bulan Ramadan. Mengapa? Karena kalau Ramadan itu hanya malam qadarnya yang kita tunggu, dan itu hanya berlaku 1 malam saja di 10 akhir bulan Ramadan. Sementara Zulhijjah itu dari awal sampai akhir. Ada yang berpendapat begitu, namanya ulama kan punya pendapat-pendapat masing-masing mereka dalam memberikan keutamaan tentang keutamaan Zulhijjah. Jadi majelis Allah Subhanahu wa taala, rugi besar kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan hidup di bulan Zulhijjah ini, tapi kita tidak punya amal-amal yang baik. Ya. Kita ini Pak, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi berlomba kita bukan dengan orang lain. Berlomba kita dengan umur kita, berlomba kita dengan diri kita sendiri. Apalagi akhir zaman ini, cepat betul orang itu mati. Akhir zaman ini seakan dunia ini dibuat longgar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jutaan manusia cepat sekali meninggal. Dan tanda-tanda hari kiamat itu adalah kematian yang mendadak. Dan kita ini, umur kita ini pendek-pendek. Makanya umat akhir zaman itu dikasih kesempatan amalan-amalan yang utama. Ada Ramadan, ya kan? Ada Zulhijjah. Jadi maka berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri. Lalu amalan apa saja yang mesti kita jaga? Yang pertama, yang mesti kita jaga di 10 awal sampai 10 awal Zulhijjah ini. Yang pertama, jaga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas, mungkin Anda orang yang malas zikir di hari-hari biasa, tapi paksakan jiwa untuk 10 awal bulan Zulhijjah ini banyak menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Karena setiap kalimat di hari biasa saja itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang kita baca itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, Allah katakan, "Man kana yuridul 'izzah falillahil 'izzatu jami'a, ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u." Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu punya Allah semuanya. Pada Allah lah kalimat-kalimat baik itu akan dihantar, dan kepada Allah lah amal-amal saleh itu akan diangkat. Jadi kalimat-kalimat yang baik yang kita katakan, subhanallah, alhamdulillah, kalimat thayyibah itu, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal kita. Ya. Jadi siapa yang membacanya dia yang mendapatkan. Misalnya ketika saya membacanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, masuk ke dalam catatan amal saya. Tidak akan tertukar masuk ke dalam catatan amalan bapak-bapak semuanya, tidak akan tertukar. Ya, amalan begitu. Jadi ketika Anda yang membaca, maka itu akan tersimpan untuk Anda sendiri. Aqimis salawat wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir.
dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kau kerjakan, kau akan temukan balasannya di sisi Allah. Jadi kalimat yang baik itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan-catatannya. Jadi amalan yang pertama yang mesti dijaga dan paksakan untuk menjaganya adalah amalan yang detik. Tadi kan ada tahun, ada seumur hidup ya, ada tahunan. Yang detik itu adalah zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidaklah para nabi, kata Nabi SAW, tidaklah para nabi berzikir dan berdoa dengan doaku, termasuk juga aku, paling banyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalimat yang baik banyak ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Saya pernah ngisi kajian ibu-ibu, saya bilang, Bu, kalau saya baca begini ingat siapa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ibu-ibu ame-ame jawab, Arifin Ilham Ustaz. Salah, Bu, mestinya ingat Allah, jangan ingat Arifin Ilham, ya kan? Kadang-kadang salah ya. Cuma karena patokan yang irama yang digunakan almarhum, semoga Allah merahmati beliau ya, itu begitu iramanya, maka seolah-olah itu adalah hak paten beliau. Padahal enggak, ya. Boleh kalimat dengan apa saja. Ahabul kalam 'indallahi arba' la yadruka bi ayyi syai'in bada. 4 kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak masalah bagimu dari mana saja kau mulainya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kalimat yang mesti banyak kita baca adalah kalimat yang tadi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga baca ketika di awal-awal bulan Dzulhijjah. Jadi zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia banyak cerita. Mas, kalau kurang zikir hati sempit. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma." Orang yang lalai dari perkataan Allah, yang enggak mau mengingat Allah, maka hidupnya sempit, jiwanya sempit. Kurang zikir itu jiwa sempit. Baik, jadi amalan yang utama itu, yang pertama adalah zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di waktu yang pendek ini dengan keutamaan yang besar ini, amalan yang kedua yang mesti dijaga adalah puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah. Utamanya di tanggal 9-nya puasa Arafah. Ya, itu utama, itu jangan sampai lepas. Ya kan? Kalau yang biasanya baju merah jangan sampai lepas, di tanggal 9 jangan sampai lepas. Ya kan? Tanggal 9 jangan sampai lepas. Tapi berdasarkan keumuman hadis, maka boleh kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Karena keumuman hadis tadi. Maka paksakan jiwa-jiwa kita yang kalau pagi itu nggak bisa, kalau nggak rebus mie, ya kan, bawaannya pengen ceplok telur, ya kan, bawaannya lapar saja, ya, nggak bisa lihat gorengan, misalnya begitu, maka tapi di awal bulan Dzulhijjah ini paksakan untuk berpuasa, paksakan untuk berpuasa, karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Hanya 9 hari, hanya 9 hari, dengan keutamaan yang setara dengan pahala syahid. Jadi minta sama Allah, ya Allah, berikan hidayah untuk bisa mengamalkan amalan terbaik di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi amalan yang kedua yang mesti dijaga adalah puasa. Yang ketiga, hadis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga sholat 5 waktu dengan baik. Saya sampaikan ke anak-anak muda di karyawan anak-anak Alfa gitu, yang mereka sering ngobrol kalau sholat aja malas. Saya bilang di pengajian mereka, saya bilang, saya tahu betapa beratnya dengan pekerjaan, habis itu belum paham tentang begitu pentingnya perkara ini, tapi paksakan 10 awal bulan Dzulhijjah ini untuk ibadah dengan baik. Semoga keluar dari bulan Dzulhijjah menjadi pribadi yang semakin lebih saleh, menjadi pribadi yang semakin lebih taat. Tapi awal Dzulhijjah dipaksakan untuk melakukan ketaatan itu. Jaga sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu, kemudian tambah dengan sholat sunnah. Baik, itu yang keempat. Nah, ibadah yang istimewa yang selanjutnya umroh. Tapi umroh nggak bisa kita, ya kan? Umroh nggak dilarang, apa? Keadaan COVID sekarang nggak bisa. Termasuk haji yang utama. Haji itu adalah amalan yang utama. Karena dalam haji itu terkumpul padanya 3 amalan sekaligus. Maka laisa lahu jaza al-hajjul mabrur, laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu, yang diterima itu nggak ada balasan yang lain, pasti dia masuk surga. Mengapa? Karena ada terkumpulkan padanya 3 amalan besar. Pertama, amalan fisik, namanya haji, harus sa'i.
usaha, lari dari kecil. Di 3 putaran pertama itu harus nggak boleh santai itu kalau tawaf ya. Tawaf di putaran 3 putaran pertama nggak boleh bersantai. Sunnahnya itu lari dari kecil, menunjukkan fisik, membutuhkan fisik, perjalanan yang begitu melelahkan, amalan fisik. Yang kedua, amalan harta dalam haji itu. Kalau nggak punya duit, ya kan, bukannya kita naik ojek ke sana, ya kan, kita naik pesawat ke sana. Ya. Terus yang ditinggalkan juga harus dititipin untuk dia makan. Yang ketiga, amalan hati. Di sana itu hanya ibadah haji yang dalam ajaran kita ini berkumpul laki-laki dan perempuan. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan bisa, sholat terpisah, ya kan, puasa terpisah, zakat terpisah. Tapi kalau haji, kumpul laki-laki dan perempuan, bertemu semua orang dalam tempat yang sama. Yang lihat ada cewek cantik lah, ya kan, ada cewek jelek, macam-macam, ya kan. Kalau cantik, cantik amat, ya. Kalau jelek, jelek betul, ya kan. Itu hati bermain, hati ibadah depan kita. Ada orang yang sujud, gendut amat, orang besar, macam-macam lah. Padahal haji lah, masalah khusus kok, ya. Wala jidal, nggak ada debat, nggak ada kata-kata kotor. Bagaimana menahan hati dalam perbuatan-perbuatan di sana. Sampai pulangnya juga harus menjaga hati. Kadang-kadang dipanggil dia, Pak Udin nggak mau noleh dia, ya. Pak Udin nggak mau noleh, Pak Haji Udin, oh ya, nah ya kan, noleh dia dengan Pak Haji ya. Dia ngomong, koi mahal loh kata dia haji itu. Aku ini jual-jual kebun durian haji itu, ya kan? Ya, haji plus pula. Jadi mahal haji itu. Jadi kalau nggak dipanggil Pak Haji itu kayaknya kurang pas. Nah, jadi di pulang ke rumah itu pun terjaga apakah dia haji karena Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Nah, itu amalan yang pertama. Nah, yang akan kita lebih dalami adalah ayat ini. Saya ngomong agak cepat ya karena emang waktu kita terbatas. Nah, yang akan kita dalami adalah tentang ayat ini, kurban, amalan kurban. Jadi amalan kurban itu adalah amalannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa dalam doanya, Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhanku, jadikanlah orang muslim ini ya kan mengikuti agama, mengikuti engkau, dan jadikanlah orang-orang itu mengikuti manasik kami, cara ibadah kami. Maka dalam ayat yang kita baca dan kita dengar tadi, kita berbicara tentang kenapa bisa ada proses penyembelihan itu. Pertama, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdebat dengan kaumnya, berdebat dengan ayahnya, kemudian ayahnya kaumnya menolaknya, maka Nabi Ibrahim berkata, "Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Aku akan menuju Tuhanku, semoga Tuhanku berikan hidayah. Ada kurban di sana, ada usaha di sana untuk mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidayah itu nggak kita tunggu di rumah, tapi hidayah itu kita jemput, hidayah itu kita usahakan. Itu hidayah. Seperti Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan menuju Tuhanku, semoga Tuhanku berikan aku hidayah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari hidayah kami, maka kami akan bimbing dia untuk menemukan hidayah itu. Maka kita akan ditemukan dengan orang yang memberikan kita pemahaman tentang agama. Kita akan ditemukan dengan buku-buku yang memberikan kepada kita pemahaman terhadap agama. Kita akan bertemu kawan ya, dengan nasihat-nasihat agama. Itu salah satu sebab kita adalah orang yang berusaha mencari hidayah. Jadi jangan pernah katakan nantilah kalau hidayah sudah datang baru saya taat. Enggak, usahakan untuk mencari hidayah. Ada korban kita untuk mencari hidayah itu. Maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan hidayah itu. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang sama. Ada yang menyebutkan 86 tahun beliau berdoa minta anak yang saleh. Beliau berdoa nggak pernah berhenti, nggak pernah putus asa, mengajarkan kepada kita bersabar dalam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan baru 10 hari sholat malam, 10 malam sholat malam, ya kan? Langsung minta sama Allah, udah 10 malam nih ya Allah, kok masih belum beres-beres, ini hutang masih belum kebayar, ya macam-macam lah omongan kita ya kan. Padahal baru 10 malam. Nabi puluhan tahun berdoa dengan doa yang sama, ya Allah anugerahkanlah padaku anak yang saleh. Nah, anak yang saleh itu melalui sebuah proses. Salah satu prosesnya adalah doa. Makanya nggak sembarang tiba-tiba gaji juga itu tiba-tiba pengen punya anak yang saleh, ya kan?
ada proses mendoakannya, termasuk proses dalam mendidiknya. Nah, itu proses, itu bahasa yang lebih luas lagi. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kemudian Allah berikan kabar gembira seorang anak yang lembut. Ayat selanjutnya, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala Nabi yang tadi lahir namanya Ismail ya, sudah usia menyenangkan, usia remaja, usia bisa bantu orang tua, ya kan? Maka ayatnya berkata, Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Nah, aku bermimpi, dan mimpi itu enggak sekali. Aku bermimpi, dan mimpiku aku menyembelih engkau. Jadi mimpi Nabi itu adalah wahyu. Mimpi itu ada 3. Mimpi pertama, mimpi Nabi, wahyu. Ya, mimpi pertama, mimpi Nabi, wahyu. Kalau Nabi bermimpi, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang kedua adalah firasat. Mimpinya orang saleh. Jadi orang saleh kalau mimpi itu firasat. Mimpi yang ketiga, mimpi kita ini bukan orang saleh, maka mimpi kita ini mimpi kembang tidur, mimpi bunga tidur saja. Jadi kalau kita mimpi nyembelih anak, itu bukan dari wahyu, ya kan? Seorang istri ngomong sama bininya, "Bang, tadi malam mimpi bang, abang pasar, kemudian pulang beli emas banyak." Oh ya sudah, dia mau pasar. Ya, suaminya pergi ke pasar, pulang bawa bungkusan senang bininya. Ini bawa dari pasar, pasti buka oleh bininya. Ternyata buku tafsir mimpi. Nah, ini baca ya kan, arti mimpi itu apa? Nah, gitu ya kan. Jadi kalau mimpi orang biasa bukannya wahyu, bukan. Kemudian tak lama kemudian suaminya mimpi, "Dek, tadi malam abang mimpi apa bang?" "Mimpi abang kawin lagi." Terus abang bukan nabi, ya kan? Kalau abang nabi boleh lah, ya kan? Tak boleh ya, boleh ganggu. Nah, wajib sama Subhanahu wa taala dia mimpi. Nabi Ibrahim berkata, aku menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Gimana nak pendapatmu? Qala ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan temukan aku insyaallah semoga tergolong dari golongan hamba-hamba Allah yang sabar. Mengapa Allah pakai kalimat as-sabirin? Karena ketaatan itu perlu kesabaran. Kesabaran itu setidaknya 3. Kesabaran dalam taat, kesabaran dalam meninggalkan maksiat, dan kesabaran ketika ditimpa oleh musibah. Sabar dalam taat itu sampai kapan? Sampai mati. Dan kesabaran itu pahalanya tidak ada batas-batasnya. Kesabaran. Sampai kau ditanya sampai kapan kita menyembah Allah? Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetap engkau menyembah Allah sampai datang pada engkau kematian. Maka kita doa kepada Allah, Allahumma afriq alaina sabr wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kami kesabaran dalam taat kepadamu di dunia yang sebentar ini, yang sesaat ini, sampai engkau wafatkan kami dalam keadaan muslim. Jadi sabar. Jadi ibadah yang sabar. Sakit yang paling berat itu, yang paling ditakutkan oleh orang itu adalah stroke. Karena dia penyakitnya banyak. Kalau dia segelas kan sedikit, ya kan? Tapi kalau sampai stroke, ya kan banyak betul, ya sampai stroke, ya. Jadi wajib sama Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu yang ditakutkan orang. Tapi kan kita sabar saja. Kalau kita stroke, ya udah lama sih, ya kan? Kalau sampai berobat kan masih sedikit lah, ya kan? Ini sampai stroke, komplikasi penyakit. Sabar aja. Nah, ketika seorang bersabar, maka itu pahalanya mulai besar. Nah, falamma aslama wa tallahu lil-jabin, maka Nabi Ibrahim mengikuti perintah Allah, kemudian dia sudah letakkan pisaunya ke leher sang anak, ya. Kemudian wada'inahu ya Ibrahim, ada panggilan, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kau telah membenarkan mimpimu, sungguhnya engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nah, manasik kita, ibadah kita ini mengikuti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tentang keutamaan kurban. Ketika Anda menyembelih 2-3 ekor kambing di luar bulan di yaumul nahar, di luar bulan di hari Udhiyah, bukan bulan Idul Adha, di hari Idul Adha, biar Anda menyembelih 3-4 ekor kambing atau 2-3 ekor sapi, tidak akan setara pahalanya dengan pahala ketika itu dilakukan di bulan Zulhijjah, di 10, 11, 13. Jadi betapa dahsyatnya keutamaan menyembelih kurban itu, ya. Jadi ibadah yang terakhir yang kita jelaskan adalah ibadah kurban. Itu kita usahakan untuk berkurban di bulan Zulhijjah. Saya punya guru, dia jual TV. Kata saya, "Oh Ustaz, jual TV kan?" Waktu saya masih kecil.
Iya kata dia, untuk tambahan kurban. Uangnya nggak cukup jadi dijual orang tua. Tapi anak-anaknya nggak bisa nonton Ustaz. Kurban itu kurban. Kurban itu berkurban. Jadi ada yang kita kurbankan. Dan menunggunya setahun sekali. Dan tidak ada amalan yang lebih utama di hari itu kecuali menumpahkan darah hewan kurban. Jadi majelis yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk bisa berkurban. Hatta walaupun hanya kambing kacang seharga 1,5 juta misalnya, atau ya kalau orang lihat ini kecil amat, tapi itu wujud bahwasanya kita ingin melakukan amalan yang istimewa itu. Ada seorang yang menyembelih ayam di zamannya salaf. Ketika ditanya, kau kurban ayam? Mana ada dalilnya kurban ayam? Kata dia, aku mampu beli hewan ternak, tetapi aku cuma mampu memotong ayam ini, ya kan? Mewujudkan menumpahkan darah di hari yang mulia. Itu nggak dihitung ke dalam ukuran fikih, nggak masuk dalam hitungan fikih. Tapi wujud kesolehan orang ini, karena dia ini juga terhitung menjadi orang yang berkorban, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab tentang hitungan fikihnya. Tapi kesungguhan dia cuma mampunya ayam, ya Allah. Begitu kira-kira ya. Cuma mampunya ayam, ya Allah. Apalagi kalau kita, handphone kita harganya 5 juta, sementara kambing harganya 2,5 juta misalnya. Malu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau sampai kita tidak berkorban, menunjukkan bahwasanya kecintaan kita kepada harta benar apa yang disebutkan Allah, wa tuhibbul mal hubban jamma. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk bisa berkorban tahun ini. Masih ada sisa berapa hari lagi, maka usahakan melakukan amalan yang istimewa ini. Dan itu tidak akan bisa kita dapatkan, ya, amalan itu di luar bulan Zulhijjah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada saya dan kepada semua orang yang ada dalam majlis ini untuk mengisi hidup kita dengan amalan-amalan yang terbaik di bulan Zulhijjah ini. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih hidup atau tidak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan. Bisa kita kirim rekening apa-apa mana atau sedangkan ada katanya sunnah itu bahwa harus ada sebagian yang dimakan di CCTV. Gimana menurut Ustaz? Oke, ya. Kurban itu boleh dibagi, boleh dia makan sendiri, boleh. Ya kan? Kemudian sekarang ini kan ada misalnya tebang kurban di pelosok atau tebang kurban di wilayah Musibah, misalnya begitu ya kan. Nah itu pilihan. Dia mau melakukan hal itu, ya kan, silahkan, bagus juga, karena memang di pelosok-pelosok banyak orang yang tidak merasa makan daging untuk itu. Salah satu hikmahnya adalah memberikan itu ya kepada fakir miskin, salah satu hikmahnya. Kalaupun dia tidak ingin, tidak ada masalah. Kalau misalnya dia mau kurban di pelosok atau di daerah musibah, memang dia resikonya, dan memang itu adalah pilihan dia untuk tidak menikmati daging kurban itu. Ya. Jadi tidak masalah. Terus apakah benar di sana nanti akan dikurbankan atau tidak? Itu sudah amanah daripada pihak yang punya gitu ya kan. Kalau dia nggak amanah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara nilai yang kita berikan, harga yang kita berikan untuk harga senilai oleh kurban itu akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Cuma transfer misalnya 3 juta ke sebuah tempat. Orang sana mau nyembeli atau enggak, itu bukan urusan kita lagi, ya kan? Itu sudah, dan pahala kita sudah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi itu kalau kita mau kurban di rumah, kemudian kita nikmati sebagiannya, itu boleh. Sunnahnya memang kita sendiri yang menyembeli, ya kan? Sunnahnya memang begitu, ya kan? Sunnahnya. Kalau kita melakukan mobil itu silakan, mobil berbagi juga silakan. Semuanya punya keutamaan dan nikmatnya masing-masing. Allah a'lam bishawab. Itu hanya pilihan saja dan itu tidak salah. Ya. Cukup barangkali? Ya. Itu barangkali yang bisa kita bagi pada